Halo Movie Mania. Di chapter kedua dari film Journey to the West episode Conquering the Demon, kehadapan Stephen Chow dan Derek Wong ini mengisahkan kelanjutan perjalanan Biksu Tang setelah berhadapan dengan siluman ikan. Yang menarik dari chapter ini adalah saat Stephen Chow dan Derek Wong mengemas adegan Biksu Tang masuk ke dalam sarang siluman babi yang dibuat begitu mencekam dengan keseruan pertarungan Duan melawan pasukan siluman babi yang dibuat ala genre film-film zombie seperti Resident Evil atau The Blade. Hasilkah Biksu Tang menangkap siluman babi yang konon merupakan siluman yang paling sakti dan ganas ini? Mari kita langsung saja buka alur ceritanya. Scene chapter 2 dibuka dengan kedatangan sepasang kekasih, sebut saja Oneng dan Abun. Mereka terlihat memasuki sebuah penginapan besar di pinggir sebuah hutan di waktu sore hari. Mereka langsung disambut oleh pramusaji dengan ramah. Sambil menunggu pesanan pramusaji itu mengajak mereka berkeliling dan menunjukkan bagaimana cara penginapan itu mengolah daging yang begitu lezat sampai membuat penginapan itu begitu terkenal. Singkat cerita, hidangan pun siap. Si Oneng lalu memuji masakannya yang sangat lezat dan ingin tahu siapakah juru masaknya. Lalu pelayan penginapan pun segera memanggil juru masak untuk diperkenalkan kepada Oneng dan Abun. Dikisahkan, si Oneng sangat mengagumi ketampanan si Abun, hingga pada saat menikmati hidangan pun, si Oneng tidak pernah melepaskan pandangannya dari wajah Abun. Tetapi rupanya hal itu seketika berubah saat si Oneng melihat juru masak penginapan, sebut saja Jagur, yang digambarkan begitu elegan, santun, dan sangat tampan. Rupanya si Oneng termasuk wanita yang mudah tergoda dan senang mengejar-ngejar pria tampan. Si Oneng pun langsung melihat ketampanan si Jagur, lalu mulai menggoda dan mengajaknya bicara. Tetapi si Jagur hanya menjawab dengan bahasa tubuh, sehingga si Abun yang mulai cemburu kepada si Jagur akhirnya kesal dan memarahi si Jagur karena dianggap tidak sopan. Tetapi alih-alih membalas omongan si Abun, si Jagur justru membuka mulutnya lebar-lebar sehingga nampaklah giginya yang runcing dan wajah aslinya yang mengerikan. Sontak saja si Oneng dan si Abun pun langsung kabur melarikan diri. Rupanya si Jagur adalah siluman yang suka memangsa pengunjung yang datang di penginapan itu. Si Jagur pun langsung membunuh si Oneng dan si Abun dengan garpu bermata 9 yang sebelumnya dipakai sebagai tempat lilin. Pada malam harinya, Biksu Tang yang dalam perjalanan memburu siluman sampailah di penginapan misterius itu. Biksu Tang pun disambut dengan ramah oleh pelayan penginapan yang kali ini adalah wanita cantik. Tetapi Biksu Tang adalah seorang biksu dengan mata batin yang tajam, sehingga bisa merasakan hawa siluman dan hal-hal mengerikan yang terjadi di penginapan itu. Biksu Tang pun lalu menyuruh pelayan itu untuk menunjukkan wajah aslinya. Tetapi pelayan itu menolaknya, sehingga Biksu Tang pun memukulnya. Benar saja, rupanya penginapan itu sarang siluman. Seluruh orang yang ada di penginapan itu adalah korban keganasan siluman penghuni penginapan itu. Mereka langsung berdatangan untuk menyerang Biksu Tang. Biksu Tang pun terlihat mundur
dan bersiap untuk melarikan diri. Tiba-tiba muncullah Duan yang langsung dengan sigap melindungi Biksu Tang dan menghabisi semua siluman yang menyerangnya dengan gelang emas terbangnya. Lalu muncullah si Jagur dengan mengendap-endap di belakang Duan. Duan pun dengan sigap langsung bereaksi menyerang si Jagur. Tetapi rupanya si Jagur bukanlah siluman sembarangan. Si Jagur dengan mudah menangkis serangan-serangan gelang terbang Duan yang bertubi-tubi. Duan pun sempat terdesak oleh serangan garpu bermata 9 milik Jagur. Tetapi Duan juga bukan pemburu siluman sembarangan. Duan adalah salah satu pemburu siluman yang paling tangguh. Duan akhirnya berhasil mengunci si Jagur hingga si Jagur berubah ke wujud aslinya, yang ternyata adalah siluman babi. Siluman paling sakti dan ganas yang paling dicari para pemburu siluman karena ada hadiah besar bagi yang berhasil menangkapnya. Berkat bantuan dari Biksu Tang, akhirnya roh siluman babi pun berhasil dikeluarkan dari tubuh si Jagur. Duan pun langsung memasukkan roh siluman babi ke dalam kantong penangkap silumannya. Tetapi rupanya siluman babi terus meronta-ronta di dalam kantong penangkap siluman milik Duan. Akhirnya Duan pun melemparkan kantong penangkap silumannya sehingga siluman babi berhasil keluar dari kantong siluman milik Duan. Melihat siluman babi berhasil lepas, Duan pun segera menarik Biksu Tang untuk melarikan diri dari amukan siluman babi. Setelah melarikan diri dari amukan siluman babi yang berhasil lepas dari kantong silumannya Duan, Biksu Tang beristirahat di sebuah hutan sambil mengobati luka Duan. Duan meminta Biksu Tang untuk membantu mengobati lukanya. Meskipun agak jengah, Biksu Tang pun membantu mengobati luka Duan. Beruntung Duan hanya menderita luka ringan. Biksu Tang memperkenalkan diri sambil mengucapkan terima kasih kepada Duan dan memuji gelang sakti Duan yang rupanya adalah gelang terbang warisan keluarga Duan. Duan yang dari awal bertemu sudah jatuh hati pada Biksu Tang memejamkan matanya sebagai isyarat supaya Biksu Tang menciumnya sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Duan. Rupanya Biksu Tang tidak mengerti isyarat itu, dan saat Duan memberitahunya, Biksu Tang malah lari tergopoh-gopoh meninggalkan Duan sendirian di hutan. Biksu Tang pun lalu menemui gurunya. Ternyata sang guru sudah mengetahui apa yang terjadi antara Biksu Tang dan Duan. Ada perbedaan pendapat antara Biksu Tang dan sang guru tentang cinta sepasang kekasih dan cinta agung ke alam semesta. Dalam percakapan dengan gurunya, Biksu Tang menegaskan bahwa yang dia cari adalah cinta agung, bukan cinta sepasang kekasih yang tingkatannya di bawah cinta agung. 吃吗？我不想。师傅，你这样不好。又没有鹅腿，吃了也无妨，就是不吃，就差那么一点点。没钱。没钱。 Kemudian pembicaraan beralih ke tentang kegagalan Biksu Tang dalam menangkap siluman babi. Biksu Tang pun lalu meminta petunjuk kepada sang guru bagaimana cara menghadapi siluman babi. Sang guru pun menerangkan bahwa untuk menangkap siluman babi, Biksu Tang harus pergi ke Gunung Dimajari menemui Sun Wukong yang sedang dihukum selama 500 tahun di gunung itu karena pernah bikin onar di kerajaan Istana Langit. Konon hanya Sun Wukonglah yang bisa mengalahkan siluman babi.
Berbekal petunjuk sang guru, Biksu Tang pun bergegas berangkat ke Gunung Lima Jari untuk menemui Sun Wukong, berharap nanti Sun Wukong mau memberitahu cara mengalahkan 我 si 凭什么 Luman 能让他 Jari. 帮我？ 那孙悟空凶狠狡诈，阴险毒辣，怨恨太深呐、你要小心，我凭什么能让他你要小心，帮我啊？凭你的智慧，还有这本。哎呀， Perjalanan ke Gunung Lima Jari pun dimulai.